Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Khairatin Nafi'ah atau biasa dipanggil Ibu Khair. Nah, Bu Khair ini nanti yang akan mengajar mapel PAI untuk kelas 7C sampai H. Untuk materi maupun tugas nanti akan Bu Khair share lewat grup WA atau di Google Classroom. Jadi untuk kalian yang belum gabung di Google Classroom, silahkan bergabung dan kodenya sudah Bu Khair kirim di WA Mapel PAI. Pada kesempatan kali ini, Bu Khair ingin menjelaskan sedikit materi dari bab 1 yang telah kalian ringkas kemarin, yaitu tentang Asmaul Husna. Nah, jadi Allah itu memiliki nama-nama yang sangat indah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini berjumlah 99 dan kalian sudah hafal atau belum? Bagi kalian yang belum hafal, di rumah dihafalkan ya. Jadi nanti kalau kita masuk sekolah sudah tidak ada virus corona, jadi kita sudah bisa bersekolah. Nanti di awal pelajaran kita selalu membaca Asmaul Husna. Jadi yang belum hafal, tolong segera dihafalkan ya. Pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas 4 Asmaul Husna dalam bab 1 ini, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah itu mengetahui sesuatu baik itu yang nyata maupun yang gaib. Bahkan Allah pun telah mengetahui sesuatu yang belum terjadi atau akan terjadi. Nah, kita sebagai manusia wajib beriman, wajib meyakini bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Nah, jadi kita sebagai manusia supaya bisa mengetahui, supaya bisa tahu tentang ilmu, kita diwajibkan untuk belajar, sekolah, berusaha. Jadi, pengetahuan Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, lalu bagaimana perilaku kita atau perilaku yang dapat diwujudkan untuk dapat meyakini sifat Al-Alim ini? Nah, jadi supaya kita banyak tahu, supaya kita mengetahui, ya berarti kita harus belajar secara terus-menerus, ya, tidak kenal putus asa, semangat dalam sekolah, dalam menuntut ilmu. Dan yang paling penting, kita jangan pernah merasa paling pandai. Nah, jadi di atas kepandaian kita itu pasti ada Allah yang Maha Pandai, Maha Mengetahui. Jadi kita tidak boleh merasa paling pintar dan tetap harus rendah hati. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir yang artinya Maha Teliti. Nah, jadi Allah itu memiliki sifat Maha Teliti. Jadi Allah teliti terhadap semua makhluk-makhluk yang Ia ciptakan. Jadi Allah itu memberi rizki, menghidupkan, ya, mencukupkan mereka itu secara teliti. Jadi setiap makhluk itu diperhatikan oleh Allah, termasuk kita manusia, ya. Jadi tanpa kita meminta pun kadang Allah sudah memberi, apalagi kalau kita meminta, selalu memohon pertolongan, memohon perlindungan sama Allah. Nah, jadi kita sebagai manusia bisa mewujudkan perilaku yang menandakan bahwa kita meyakini Allah memiliki sifat Al-Khabir atau teliti, yaitu kita sebagai manusia juga harus waspada, cermat dalam mengerjakan sesuatu, ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus teliti dalam mengerjakan tugas atau dalam bertindak. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru tanpa memperhatikan akibatnya. Kemudian yang ketiga adalah As-Sami. As-Sami artinya Maha Mendengar. Jadi Allah itu mendengar
semua perkataan, baik itu yang diucapkan lewat lisan ataupun yang kita ucapkan dalam hati. Jadi Allah itu mengetahui, mendengarkan segala perkataan atau ucapan manusia, baik itu yang bersuara ataupun tidak. Nah perilaku yang dapat diwujudkan untuk mengimani atau meyakini As-Sami ini, kita sebagai manusia, yaitu harus peka terhadap informasi, ya. Kita juga harus menggunakan pendengaran kita secara baik, dengan baik, ya, mendengarkan penjelasan bapak ibu guru, orang tua, didengarkan dengan baik. Dan yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Jadi Allah itu melihat apapun yang kita kerjakan, baik itu kita dalam kegelapan atau kita dalam suatu ruangan tertutup, Allah maha melihat. Jadi misalkan kita tidak puasa tapi kita bersembunyi makan, nah Allah pasti melihat, meskipun tidak ada satupun orang yang melihat, tapi Allah maha melihat. Nah, perilaku yang dapat mencerminkan bahwa kita meyakini Allah itu maha melihat, yaitu kita juga harus pandai-pandai melihat kekurangan dan kelebihan kita sendiri, ya. Jadi kita juga tahu apa sih kelebihan kita, kekurangan kita. Oh ya, kalau saya berbuat kejahatan pasti Allah melihat. Nah, jadi kita selalu introspeksi diri. Nah, sekian anak-anak untuk pelajaran bab 1 kali ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.